Halo para investor saham sekalian, apa menurut kalian ya hal terpenting, prioritas nomor 1 dari diri Anda dalam berinvestasi atau jual beli saham? Banyak orang akan menjawab, cari gain, cari cuan. Hati kecil Anda mungkin membenarkan, benar nggak? Tapi amsyong, kalau itu jawaban Anda bakalan amsyong dan bakalan amat sulit untuk menjadi kaya dari pasar saham. Itu menurut pendapat saya. Kalau mau jadi tajir melintir, Anda mesti mengubah mindset itu. Itu tahap pertamanya. Dalam berinvestasi saham, ada prioritas yang lebih tinggi dari mencari gain. Prioritas yang lebih tinggi dari mencari gain adalah penghindaran kerugian. Sekali lagi ya. Prioritas pertama bukannya mencari gain, tapi bagaimana menghindari kerugian, bagaimana menghindari anjlokan. Gainnya hilang atau tipis atau nggak optimal, itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting asetnya jangan anjlok. Mengapa demikian? Kepo nih kalau yang nanya, kayak gitu. Kalau gain nggak dapat, masih ada hari esok ya kan? Besok kan saham bursanya masih buka. Tapi kalau Anda sudah amsyong, sudah kecemplung ke dalam anjlokan, bangkit lagi, itu perlu energi super ekstra, kadang-kadang mustahil. Kebayang nggak sih? Uang Anda 100 juta, jebret, anjlok 50%. Jadi 50 juta ya kan? Pelajaran SD kelas 2. Nah tapi, kalau dari 50 juta, pengen balik lagi ke 100 juta, Anda mesti bikin 100% loh. Ini gila ya kan? Kalau Anda anjloknya 70%, maka untuk balik ke 100 juta lagi, Anda mesti gain 200%. Gile lunro ya kan? Tangeh lamun itu. Wong trader saham itu ya, kita sama-sama tahu. Kebanyakan udah gain 5% aja jual, 3% jual. Kapan itu bisa dapat gain 200%? Walahu alam ya kan? Sampai datangnya lebaran monyet itu gain 200% nggak dapat ya kan. Jadi ya investasi dan investasi saham secara khususnya itu seperti tentara maju perang, nafsu gitu maju perang, pengen ngebom musuh, pengen nembakin musuh. Padahal lebih penting dari itu sebetulnya to take cover, untuk berusaha sebaik-baiknya jangan sampai kena tembak, jangan sampai kena bom. Kalau kena ya game over ya kan. Investasi saham itu resiko tinggi. Hati kecil kita tahu ya kan semuanya. Nah, dalam situasi resiko tinggi seperti itu, ya udah prioritas utama jadinya mengelola risiko itu. Setelah itu barulah yang lain-lain. Kalau mengelola risiko di nomor 2 kan game over di depan mata. Padahal kalau sudah game over, Anda udah nggak bisa main lagi. Alasan kedua, yang rutin trading saham bertahun-tahun pasti tahu ya. Di hari baik gitu ya. Saat perekonomian oke, perusahaan-perusahaan oke, bursa oke. Nyari gain tuh nggak segitu sulitnya kok. Asal tubruk aja, itu udah bisa gain. Benar nggak? Gainnya berapa itu tergantung garis tangan, tapi kalau just asal gain itu nggak terlalu susah. Tapi kenapa trader saham jarang yang menjadi tajir? Alasan tipikalnya apa sih? Karena biasanya mereka itu telat exit. Saat tsunami datang, saat crash, saat krisis, saat anjlok kan terjadi, telat exit. Nyangkut deh tuh barang semuanya di jemuran. Gain bertahun-tahun hapus oleh anjlokan semusim. Orang-orang yang duitnya triliunan biasanya nggak bodoh kan ya. Coba diperhatikan bagaimana mereka muter-muterin dana investasi, dapen-dapen yang besar, asuransi-asuransi yang profesional, konglo-konglo yang super tajir. Itu lazim sekali mereka menempatkan big portion dari asetnya di tempat yang aman. Entah itu 70%, 80% atau sekitar itu. Sesisanya
baru mereka tempatkan di pos-pos yang risiko tinggi seperti di saham atau di instrumen risiko tinggi lainnya. Kenapa demikian? Karena itu tadi, kalau gain mereka tipis, hari esok masih ada. Sedangkan kalau aset mereka amblas sekejap, game over lah urusannya. Dan fund yang besar, yang gila-gilaan, main di risiko tinggi, hasilnya ya kita tahu. Seperti perusahaan Jiwaraga itu kan, bukan nama sebenarnya. Cuma rada mirip sama nama sebenarnya. Pemain besar seperti itu, pemain kecil mestinya juga seperti itu. Jangan sok jago. Ampun Bang Jago, ya kan? Alasan lain, karena untuk segala urusan yang kritikal, mindset itu penting, amat penting. Segala amalan itu nilainya tergantung niatnya. Kalau niatnya nguberkin dalam penempatan saham itu dekat dengan gambling, judi. Dan menurut Bang Haji itu pekerjaan yang haram. Menurut Quran itu bukan sekedar haram, itu pekerjaan setan. Loh, begitu malah disebutkan di Quran. Medeni bocah. Nah, kalau Anda disiplin, niatnya penghindaran kerugian, insya Allah Anda akan jauh dari tindakan asal tubruk, jauh dari sifat spekulatif, jauh dari gambling. Lebih syar'i walah, lebih sesuai syariah. Dan karena itu ada fatwa yang bilang investasi saham itu kalau dilakukan dengan benar, niatnya benar, itu halal. Tapi kalau niatnya salah, ya salah. Gue jual beli saham duitnya pakai duit mertua, supaya nanti kalau amsyong mertua kecengkak, syukur lah. Kalau niatnya kayak gitu, ya nggak mungkin halal. Ini hikmah dari mindset yang benar. Anda terhindar dari tindakan impulsif, spekulatif, fakultatif, demonstratif, administratif, dan abdulatif. Gitu. Pokoknya yang belakang-belakangnya tif. Hikmah kedua, Anda jadi lebih jarang mengalami keadaan exit yang kecepatan. Nah, susah tajirnya seringkali trader saham dia karena exitnya kecepatan. Kalau Anda disiplin mengelola risiko, tentu Anda teliti dulu dong, barang yang dibeli, barang yang dipetik itu apa? Perusahaan bagus yang sahamnya salah harga. Anda terus beli. Kalau nguberkin, baru beli bentar, dia desik, dia naik 5%, Anda buru-buru exit. Karena apa? Karena takut gainnya melayang. Baru jual ternyata berturut-turut dalam 2-4 minggu melesat 20% atau lebih. Opportunity loss jadinya. Pernah dengar nggak ceritanya Ronald? Ronald yang punya saham Apple 10%. 10% Apple dia jual $850 saja. Padahal potensi downside-nya apa sih? Paling-paling juga rugi $850 kan? No big deal. Padahal sekarang kalau 10% saham Apple itu nilainya 100 billion US dollar. Gila kan? Kalau Anda sudah melakukan PR-nya, sudah tahu bahwa ini salah harga, naik 5% itu juga masih salah harga biasanya kan? Bisa di hold untuk jangka yang lebih lama. Kalau gain-nya terus melayang, Anda juga tenang. Karena apa? Karena gain bukan hal yang terpenting kan? Ini malah jadi paradoks nih. Kalau Anda menomorduakan gain, ujungnya potensi gain Anda malah jadi lebih tinggi. Nah, kalau Anda belum tahu paradoksnya, wajar Anda masuk ke bursa saham nggak pernah cuan. Hal lain lagi, kalau penghindaran risiko itu Anda jadikan prioritas nomor 1, Anda akan tahu kalau menghindari risiko anjlokkan di pasar saham itu bukan hal yang mudah. Itu sulit. Asli sulit. Saya investasi saham sudah sejak 1999, tapi dari dulu sampai sekarang instrumen investasi yang saya favoritkan itu properti, bukan saham.
Kalau ada properti bagus yang salah harga, biasanya aset-aset saham saya uangkan dibelikan properti. Tahun 1999 baru invest saham sebentar, duit diambil dipakai beli rumah. Gak lama setelah beli rumah, gonjang-ganjing di pasar saham. Jadi selamat. Beberapa kali seperti itu. Tahun 2008 gitu lagi. Tiba-tiba ada teman kesulitan melunasi hutang bank, rumahnya dijual dalam keadaan distress. Harganya miring. Jadi uang saya tarik dari rekening saham untuk beli properti. Habis itu jeder pasar saham longsor. Jadi saya selamat lagi. Ya ada loss juga di tahun itu. Secara persentase lossnya gede, tapi secara absolut jumlah uang yang loss tidak seberapa. Moral of the story-nya di sini, saya beberapa kali selamat secara tidak sengaja. Bukan karena pintar, tapi karena nasib baik. Zaman pandemi ini juga hampir seperti itu situasinya. Ini gila kan ya? Selamatnya bukan karena pintar dan cermat, tapi karena nggak sengaja. Memprediksi kelongsoran harga-harga saham, tidak ada orang yang bisa mempredik. Baik kelongsoran yang sifatnya massal maupun kelongsoran sektoral atau kelongsoran satu-satu perusahaan. Siapa sih yang ngira hanya gara-gara isu perang dagang terus harga saham berguguran? Bukannya dari dulu juga perang dagang itu sudah sering diomongin. Dulu kayaknya segitu-gitu aja kok dampaknya. Begitu zamannya Donald Trump, di luar biasanya. Harga-harga saham rontok gara-gara pandemi. Loh, zaman dulu juga ada flu burung, ada SARS, ada apa. Turunnya tidak seperti sekarang. Tahun 2008 gitu. Subprime mortgage di Amerika. Loh, subprime mortgage ki panganan nopo? Istilahnya aja nggak paham. Apalagi antisipasinya. Bahkan ya triliuner sekelas Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett, itu aja nggak bisa memprediksi datangnya kiamat. Manalah mungkin awak-awak begini bisa. Hanya Allah yang maha tahu ya kan, tentang masa depan. Nah tapi, kalau prioritas nomor 1 adalah pengelolaan risiko, situasinya jadi lebih aman. Cuaca cerah nih kayaknya. Baru sebentar kok portofolio saham sudah cuan 30% nih. Berapa kali inflasi itu? Konsolidasi dulu lah. Dan udah dapat rezeki nomblok, bagi-bagi sedekah, bagi-bagi zakat. Aman tuh kalau kayak gitu. Nanti kapan-kapan kalau berserakan lagi barang-barang bagus, salah harga, masuk lagi ke bursa saham. Nah, kalau polanya seperti itu, begitu target sudah tercapai, tidak greedy, langsung keluar, karena anjlokan bisa terjadi sewaktu-waktu, maka Anda akan lebih jarang kesangkut longsor. Bener nggak? Oke lah, mungkin banyak yang nggak percaya ya kalau saya yang ngomong. Saya ini apalah, ya kan? Bagaimana sih pendapat dari yang sudah terbukti sukses? Ini ada cuplikannya nih. Mari kita coba dengar salah satu pernyataan yang diulang-ulang sama Pak Lo Keng Hong. Kalau kita lihat Warren Buffett, dia beli perusahaan yang sudah terbukti, artinya resiko rendah. Dia pikirin uang dia dulu, jangan sampai hilang. Dia tidak pikirkan keuntungannya berapa, yang penting uangnya dulu. Yang harus kita pikirkan ketika berinvestasi adalah keamanan uang kita dulu, resikonya rendah. Jangan pikirkan keuntungannya. Kira-kira demikian jawaban saya. Tuh, Pak Lo Keng Hong yang sukses itu, dia juga attitude-nya seperti itu. Nggak beda sama kita, ya kan? Bedanya cuma di garis tangan saja, beda sedikit. Berikutnya, gimana caranya supaya mindset berubah dari semula pemburu gain jadi penghindar amsyong? Ada 1001 caranya. Silahkan dipikir sendiri atau cari-cari tips dari para pakar. Salah satu yang drastis itu model Warren Buffett atau Pak Lo Keng Hong lagi. Bukannya Anda naruh duit kecil, porsi kecil di saham, tapi jebret Anda taruh big time, gede-gedean. Oh boy,
Kalau ditaruh investasi yang kecil saja di saham, attitude-nya Anda sembarangan sih sukanya. Ya, biarinlah nyangkut, senyangkut-nyangkutnya, cuma dikit kok. Jadi mikirin resikonya nggak terlalu all out. Sebaliknya, kalau kayak Pak Lo Keng Hong, wah segenap tabungan 90% langsung dicemplungin ke saham, semuanya. Oh boy, kalau gitu caranya, 40 buku Warren Buffett dibaca katam bolak-balik, sepadan, ya kan, laporan-laporan keuangan emiten tuh ibaratnya. Kalau perlu dihafalin tuh, nggak sekedar dibaca. Sebab apa? Sebab kalau sampai salah-salah, sampai nggak cermat, itu amsongnya bisa seamsong-amsongnya, ya kan? Atau gimana lah caranya, silahkan dicari sendiri. Tapi kembali lagi, intinya di sini yaitu tadi, mindset. Yang utama harus jadi prioritas untuk para investor saham. Mindsetnya harus benar, yaitu bagaimana menghindari anjlokan, menghindari longsor, mengelola resiko. Prioritas pertama itu, kalau soal gain itu nomor 2 atau mungkin nomor sekian. Ini sekedar pendapat pribadi, kalau tidak setuju silahkan komen di bawah, yaitu di bawah sini, bukan di bawah meja. Kalau di bawah meja nemplek, lengket-lengket, upil itu biasanya. Wassalam.